Namun di balik sisi-sisi keemasan itu terdapat juga loh sisi-sisi sejarah kelam dari sistem khilafah yang jarang diketahui oleh umat Islam itu sendiri. Kemudian Yahya pun menugaskan pengawal-pengawalnya untuk menutup pintu masjid dan kemudian mereka menghabisi nyawa orang-orang yang berlindung mencari keselamatan di masjid itu. Mereka jadikan masjid sebagai kandang kuda. Mereka selama 70 hari. Ada sederet tragedi misalnya ketika Bani Abbasiyah merebut khilafah dari Bani Umayyah. Darah tumpah pun terjadi di mana-mana. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman Bincang Syariah dimanapun berada, semoga senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang jejak kelam khilafah. Dalam membaca sejarah khilafah atau kekhilafahan seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya, kita memang harus jujur bahwa umat Islam pernah mengalami masa-masa kejayaan dan masa-masa keemasan. Meluasnya ajaran-ajaran Islam dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan tentunya adalah sederet pencapaian atau prestasi, dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia hingga hari ini, tidak hanya di dunia timur maupun di dunia barat juga. Namun di balik sisi-sisi keemasan itu terdapat juga loh sisi-sisi sejarah kelam dari sistem khilafah yang jarang diketahui oleh umat Islam itu sendiri. Fakta sejarah kelam di sini hendak menegaskan bahwa umat Islam sering terjadi perbedaan tafsir terkait sistem politik, sehingga bisa dikatakan sistem khilafah memang bukanlah ajaran baku di dalam Islam. Dia hanyalah satu model tertentu, satu model politik belaka dari sekian model politik yang lain. Padahal kalau ditilik dari sejarah teman-teman, pengusung khilafah ini nampaknya tidak berani jujur untuk mengatakan bahwa banyak loh peristiwa kelam akibat perebutan khalifah pada masa klasik Islam, perebutan kekuasaan pada masa klasik Islam. Atau bisa juga mereka tidak membaca sejarah mungkin. Mereka tidak membaca sejarah khilafah secara komprehensif sehingga hanya ikut keluar-keluar di jalanan dan forum bebas tanpa mempelajari dokumen-dokumen khilafah yang akurat. Baik teman-teman, apa saja contoh-contoh tragedi-tragedi kelam atau jejak kelam khilafah itu? Kalau kita berbicara secara objektif, misalnya sebagaimana peristiwa sejarah yang diungkapkan oleh Prof. Gus Nadir Shah Hussein di dalam buku beliau Islam Yes, Khilafah No. Dalam buku itu dikatakan bahwa di samping pencapaian emas, ada sederet tragedi misalnya ketika Bani Abbasiyah merebut khilafah dari Bani Umayyah. Darah tumpah pun terjadi di mana-mana. Waktu itu, pasukan Bani Abbas menaklukkan kota Damsyik atau Damaskus, ibu kota Bani Umayyah. Dan mereka menghunuskan pedang ke kalangan penduduk sehingga membunuh kurang lebih sekitar 50.000 orang dari kalangan Bani Umayyah. Luar biasa ya. Kemudian di samping itu juga teman-teman, dalam peristiwa yang sama, kekejaman juga dilakukan di Masjid Jami' milik Bani Umayyah. Mereka jadikan masjid sebagai kandang kuda. Mereka selama 70 hari. Dan mereka menggali kembali kuburan Muawiyah serta Bani Umayyah lainnya. Begitu tragis loh teman-teman. Ngeri kita. Dan ketika mereka mendapati jasad Hisham bin Abdul Malik masih utuh, mereka pun lalu menderanya dengan cambuk-cambuk, lalu menggantungnya di hadapan pandangan orang banyak selama beberapa hari. Kemudian mereka membakar jasad Hisham
dan menaburkan abunya. Itu sadis sekali teman-teman. Mereka juga membunuh setiap anak dari kalangan Bani Umayyah, menghamparkan permadani di atas jasad-jasad mereka yang sebagiannya masih menggeliat dan gemetaran, lalu mereka duduk di atasnya sambil makan-makan. Para gerombolan revolusi katakanlah, gerakan pemberontak ketika itu, mereka juga membunuh semua anggota keluarga Bani Umayyah yang ada di kota Basrah dan menggantungkan jasad-jasad mereka itu dengan lidah-lidah mereka. Kemudian mereka membuang mereka ke jalan-jalan kota itu untuk dimakan oleh anjing-anjing liar. Demikian pula yang mereka lakukan terhadap Bani Umayyah yang ada di Mekah dan Madinah ketika itu. Ngeri kita membacanya. Kekejaman akibat perebutan takhta kekuasaan itu juga menimbulkan pemberontakan di kota Musil melawan Khalifah As-Saffah, yang segera mengutus saudaranya yang bernama Yahya untuk menumpas dan memadamkannya. Yahya ini pun kemudian mengumumkan di kalangan rakyat. Apa kata Yahya ini? Barang siapa yang memasuki masjid Jami', maka ia akan dijamin keamanannya, katanya. Beribu orang secara berduyun-duyun memasuki masjid. Kemudian Yahya pun menugaskan pengawal-pengawalnya untuk menutup pintu masjid dan kemudian mereka menghabisi nyawa orang-orang yang berlindung mencari keselamatan di masjid itu. Sadis bukan? 11.000 orang meninggal pada peristiwa itu. Dan di malam harinya Yahya mendengar tangis dan ratapan kaum wanita yang suami-suaminya terbunuh di hari itu. Lalu ia pun memerintahkan pembunuhan atas kaum wanita dan anak-anak, sehingga selama 3 hari di kota Musil itu digenangi oleh darah-darah penduduknya. Maka selama itu pula berlangsunglah semacam penangkapan dan penyembelihan yang tidak sedikit pun memiliki belas kasihan terhadap anak kecil yang orang tuanya ataupun membiarkan seorang laki-laki atau melalaikan seorang wanita. Mereka tidak ada pandang bulu, mereka habisi semuanya. Dan bahkan terjadi loh teman-teman, ada cerita lain juga di saat itu. Seorang ahli fikih terkenal di Khurasan yang bernama Ibrahim bin Maimun, dia percaya kepada kaum Abbasiyin yang telah berjanji akan menegakkan hukum-hukum Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Atas dasar itu pula ia menunjukkan semangat yang berkobar-kobar di dalam mendukung pasukan Abbasiyin ini. Selama pemberontakan Abbasiyah berlangsung, ulama ini, dia itu adalah tangan kanan dari Khalifah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang jenderal besar. Namun ketika gerakan kaum Abbasiyin itu berhasil, dia pun menuntut kepada Abu Muslim Al-Khurasani agar menegakkan hukum-hukum Allah, agar melarang tindakan-tindakan yang melanggar kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi teman-teman? Namun sayang sekali teman-teman, segera ketika itu ulama ini dihukum mati oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Padahal dia sudah berjasa besar loh sama orang ini. Dan beberapa rekaman sejarah di atas bisa kita lihat di dalam kitab. Misalnya ada Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Athir, kemudian Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, kemudian Al-I'bar Ibnu Khaldun, kemudian Tarikh At-Tabari, bahkan Abu Al-Ala Al-Maududi dalam Al-Khilafah wal Mulk. Itulah sekilas teman-teman tragedi kelam jejak khilafah. Kita harus objektif bahwa memang ada kecemerlangan prestasi emas, tapi kita juga jangan lupa bahwa khilafah tidak selamanya juga putih, tidak selamanya suci juga. Ada banyak kejadian-kejadian, tragedi kelam yang itu harus kita ungkapkan. Bagaimanapun juga kita harus menilai sejarah itu secara objektif mungkin. Jangan kita yang baik-baiknya saja kita kemukakan, kemudian yang jeleknya kita sembunyikan. Jangan. Mungkin hanya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.